Sebenarnya yang cocok di situ Pak Mandau kemarin saya masukkan satu untuk melengkapi unit 5. Pak Kapolres nonton. Curhat komandan. Mohon izin komandan. Namun ya itu tadilah yang saya sampaikan. Siapa ini Pak Kasat? Saya. Ini saling memuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kembali saya Bribka Mandau akan menyapa Anda dalam acara Ngobras di edisi Kamis 13 Oktober 2021. Hari ini kita akan menghadirkan salah satu PJ Polres Katingan selaku narasumber kita yang mungkin beliau ini tidak asing lagi karena sudah cukup malang melintang di Kabupaten Katingan. Langsung kita sapa saja siapa bintang tamu kita hari ini, sahabat Ngobras. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Kasat Reskrim. Selamat siang. Kalau boleh saya untuk menyebutkan nama pangkat dan jabatan. Ibtu Adi Herianto, Sarjana Hukum, Jabatan Kasat Reskrim. Benar Pak Kasat? Ya, benar Pak. Baik. Tak kenal maka tak sayang, seperti orang bilang, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi bahwa Pak Kasat sudah malang melintang di Katingan. Namun ada di beberapa kecamatan yang saya tahu. Jadi ada banyak kecamatan yang belum tersentuh juga secara kehadiran. Oleh sebab itu, saya persilahkan Pak Kasat Reskrim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya selaku PJ Polres Katingan, yaitu sebagai Kasat Reskrim di acara Obras yang dilaksanakan oleh Polres Katingan, yaitu obrol asik bareng polisi Polres Katingan. Betul. Dalam hal ini, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bribka Mandau tadi sudah memang benar. Saya menjabat di Polres Katingan ada beberapa tempat, Kecamatan Pak. beberapa kecamatan. Yang pertama, saya berdinas di Kapolsek Sanaman Mantike, itu selama kurang lebih 18 bulan. Kemudian saya mutasi pindah tugas ke Polsek Mendawai, itu kurang lebih 4 bulan di sana. Kemudian saya melanjutkan pendidikan. Setelah melanjutkan pendidikan, pada saat saya melakukan pendidikan di Megamendung, saya mendapatkan TR, mutasi perpindahan ke Polsek Katingan Tengah. Di Polsek Katingan Tengah saya menjabat selama setahun 6 bulan. Kemudian saya bergeser ke Polres Barito Utara. Di sana saya menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di sana menjabat selama 11 bulan. Kemudian saya mendapatkan amanah lagi, yaitu kembali ke Polres Katingan, menjabat sebagai Kasat Reskrim. Dan alhamdulillah selama ini saya sudah menjabat selama setahun, kurang lebih setahun 5 bulan. Jadi mungkin itu profil dari saya, mungkin apa yang disampaikan, mungkin ya itulah pengalaman saya di Polres Katingan. Baik. Mungkin untuk yang lain-lain saya belum sempat, dan selaku Kasat Reskrim, disinilah saya mengetahui bagaimana kecamatan-kecamatan yang lain yang belum sempat saya dinas. Belum Ada kesempatan untuk menyentuh kecamatan-kecamatan. Kalau bisa nanti di absen, di absen. Karena seperti Pak Kasat bilang, ini kan dari atas ke bawah, ke hilir, kembali lagi ke tengah. Sekarang di pusatnya, Kasat Reskrim. Emang kalau yang di tengah-tengah itu titik yang paling nyaman, Pak Kasat. Paling dituju di tengah-tengah saja. Itu mungkin perkenalan secara histori untuk jabatan yang pernah diemban di Katingan. Untuk profil pribadi sendiri Pak Kasat, mungkin
dengan pangkat itu atau dengan status Ya. belum disentuh. Baik. Untuk status, untuk riwayat mungkin keluarga, saya mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang 1 istri, dan sampai sekarang masih tinggal semua di Palangkaraya, namun anak ada yang tinggal di Banjarmasin, 1 orang. 3 dapur. 3 dapur berarti. Luar biasa. Iya. Jadi kadang-kadang ya kita nengok anak, tapi anak kan di sana di asrama, di pesantren dia. Jadi terawasi lah, aman lah dia di sana. Aman. Ya. Kalau untuk anak mertua, Aman. ada anak mertua ya Pak Kasat. Baik. Jadi untuk kedinasan, saya dinas yaitu dari Bintara dari tahun 1998 saya berdinas, pertama di Polres Kapuas, kemudian saya pindah ke Polda Kalteng. Di Polda Kalteng kemudian saya mendapatkan rezeki yaitu mengikuti SIP di Polda Kalteng, dan kemudian kembali lagi ke Polda Kalteng. Jadi bintaranya saya ada di Polres Katingan dan di Polres Kapuas dan di Polda Kalteng. Kemudian setelah perwira baru bergeser ke Kabupaten Katingan khususnya. Mungkin itu yang bisa untuk profil pribadi saya. Baik, terima kasih Pak Kasat. Artinya dari Bintara kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi perwira dan lolos. Untuk basic sendiri, dalam artian secara kedinasan, karena rentetan tadi yang seperti Pak Kasat bilang 3 kali menjabat sebagai Kapolsek. Ini yang di Katingan yang kita tahu. Sebelum-sebelumnya mungkin background mulai Bintara atau setelah perwira di bagian mana saja Pak Kasat? Jadi untuk Bintara saya di Polres Katingan Kapuas. Di Polres Kapuas. Untuk Bintaranya saya pertama di Satuan Sabara, pertama kemudian saya pindah ke Polsek, ada beberapa Polsek, kemudian ada di KP3, kemudian saya kembali ke Polres di Satuan Reskrim selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah Polda Kalteng. Polda Kalteng saya di Propam selama kurang lebih 9 tahun juga, itu di bagian Power Idik. Jadi untuk penyidikan di bagian Propos. Setelah itu dia mendapatkan rezeki untuk mengikuti pendidikan SIP. Luar biasa. Artinya rentetan itu kalau boleh saya simpulkan jam terbangnya masing-masing fungsi atau satuan yang ada di kepolisian hampir sudah terjamah, hampir sudah dirasakan. Nah, inilah yang saya bilang Pak Kasat luar biasa. Dan saat ini menjadi ankum saya langsung. Saya memang mengakui dan menjadikan Pak Kasat sebagai panutan saya. Karena saya tahu selama menjadi Kapolsek di Katingan pun 3 kali prestasinya sangat banyak. Terlepas dari itu, sebagai Kasat Reskrim pun sudah banyak perkara-perkara yang sudah diungkap, kemudian reward dan prestasi yang lainnya juga banyak yang sudah didapatkan. Karena saya memang anak baru di Reskrim, Stok lama wajah baru. bisa dikatakan enggak juga Pak Kasat. Saya hanya kurang lebih 2 tahun. Cuman kenalnya dengan Pak Kasat kan mulai dari Kapolsek dulu. Itulah yang saya bilang, sepak terjang Pak Kasat sendiri sudah tidak asing di Katingan. Ditambah lagi memang keberadaannya di pusat ibu kota Katingan kan. Iya. Memang yang di tengah-tengah paling nyaman itu. Paling nyaman, paling aman. Ya. Sekarang itu untuk di Reskrim sendiri selaku Kasat Reskrim sudah berapa lama Pak Kasat? Untuk di Satuan Reskrim Polres Katingan saya menjabat kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Kategori masih sebentar, tidak cukup lama. Ya, dan harapan kami di sini aja Pak Kasat. Di sini aja. Ya namanya kita mungkin ada amanah lain atau apa, mungkin ya kita siap, kita terima apa yang diberikan kepercayaan oleh pimpinan, ya kita laksanakan. Karena jujur bukan berarti untuk perbandingan, karena juga ini untuk informasi masyarakat kita.
di era kepemimpinan Pak Kasat ini, saya mohon izin kalau boleh menilai secara pribadi Pak Kasat adalah sosok pemimpin yang karismatik menurut saya, penuh dengan Amin. bijaksana. Kenapa demikian? Karena Pak Kasat Ibtu Adi Haryanto Sarjana Hukum orang yang sedikit bicara menurut saya, tetapi banyak karya dan bukti nyata yang dilakukan lewat tindakan atau tugas-tugas di lapangan. Nah, inilah yang saya bilang sebagai panutan. Karena jujur Pak Kasat, di saat kita menempatkan diri sebagai bawahan, terutama saya, mungkin ada banyak pimpinan-pimpinan yang sudah memimpin di Satuan Satreskrim. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti membandingkan. Nyamannya kita melaksanakan tugas artinya ada chemistry, ada hubungan tata cara kerja atasan dan bawahan, kemudian masing-masing subunit itu semua terkondisi berjalan dengan baik. Ini sangat mempengaruhi dari unsur pimpinannya. Dan syukur alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Kasat selama saya bergabung di Reskrim semua terlaksana dengan baik. Amin. Memang saya nggak bisa diiden, cuman kan perintah. Makanya Jadi saya yang curhat ini Pak Kasat. kita pun menyayangkan itu kan, ya namanya sudah perintah amanah pimpinan ya mungkin kita laksanakan. Tapi kalau sebenarnya dari dalam hati saya, dari penilaian saya menilai seorang kan lihat dari basicnya kan. Siap. Oh dia ini di sini, oh di ini. Namun ya namanya perintah apapun ya kita laksanakan. Mungkin tujuan dari pimpinan kita mungkin ada yang lain. Mungkin ya kalau saya menilai ya untuk di bagian sidik atau lidik sangat mendukung. Namun ya itu tadilah yang saya sampaikan. Siapa ini Pak Kasat? Saya. Ini saling menguji. Yang ngobrol ini operator, yang ngobrol ini Reskrim semua. Masalahnya kan saya mohon izin Pak Kapolres. sudah tahu duluan kan. Dari dulu udah ini karena saya sudah ya di Polres Katingan ya sudah ibarat sudah warga Katingan lah, tahulah anggota siapa. Namun ya tetap kita melaksanakan tugas yang baik ya kita laksanakan. Baik, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita ya Pak Kasat ya. Terima kasih untuk pujian dan motivasinya Pak Kasat. Kemudian kalau kita merujuk, karena ini memang ngobrol asik sebenarnya, tapi tidak terlepas dari maknanya bahwa di sini kita akan berbagi cerita ke hal-hal yang positif berkaitan dengan tupoksi masing-masing dari narasumber sendiri, terutama di Reskrim Polres Katingan. Artinya kita akan berbagi informasi, kemudian mengedukasi hal-hal yang positif untuk masyarakat kita, terutama sahabat-sahabat ngobras. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Kasat Reskrim sebagai pengemban atau pejabat selaku leading sektor di Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan, 1 tahun lebih menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kalau boleh dipaparkan bahwa tugas-tugas pokok, artinya di sini bukan dominannya hanya berbicara tentang penyidikan atau pengungkapan perkara ya Pak Kasat ya, ada juga pelayanannya. Nah mungkin bisa diceritakan supaya sahabat ngobras tahu, oh ternyata di Reskrim ada yang gondrong, itu bagiannya masing-masing ada gitu kan. Bagaimana Pak Kasat? Ya, terima kasih. Jadi saya mau menyampaikan ya profil dari Satreskrim. Sebenarnya Satreskrim ini kita dari dulu itu kalau di tingkat Polda kan direktorat. Jadi direktorat ini direktorat bagian reserse umum dan reserse khusus. Jadi maksudnya umum ini membidangi ya tindak pidana umum. Dan yang khusus melakukan tindak pidana khusus yaitu masalah tindak pidana tertentu. Dan di tingkat Polres di Satuan Reskrim itu sebenarnya harus terbagi juga. Namun untuk masih dalam struktural pimpinan kita ya kita melaksanakan satu komando. Jadi di dalam Satuan Reskrim Polres Katingan sebenarnya ada terbagi lagi, ada beberapa unit, yaitu untuk strukturisasi dari Kasat Reskrim bertanggung jawab langsung ke Bapak Kapolres. Tiap ada
kegiatan atau perkembangan atau situasi apapun langsung melaporkan ke Bapak Kapolres. Dan di bawah dari Kasat Reskrim yaitu ada Korbimob, yaitu Korbimob ini bertugas untuk melakukan kegiatan rangkaian operasi dan melakukan wasidik terhadap setiap perkara yang ditangani oleh setiap unit. Betul. Dan selanjutnya ada Kormintu. Kormin ini bertugas untuk melaksanakan administrasi di bagian Satreskrim, yaitu untuk penomoran, pendataan, atau mengumpulkan atau mengarsipkan apa aja yang sudah ada di Satreskrim. Nah, di bawah itu di Satreskrim ini ada juga beberapa unit. Di situ ada unit Pidum, unit 1. Unit 1 ini sebenarnya seharusnya dia ada terbagi 3. Ya, tindak pidana umum, dia menangani harda, dan ranmor. Sebenarnya kalau kita tidak keterbatasan anggota, mungkin di unit Pidum ini akan terbagi lagi, yaitu unit harda dan unit ranmor. Artinya ini memerlukan personil yang cukup banyak banyak. lagi. Sebenarnya untuk Tapi keterbatasan ya Pak Kasat. SPP kita masih kurang jauh. Jadi sementara untuk unit Pidum masih berdiri dengan Pidumnya aja. Ya, Pidum jadi berdiri sendiri lagi. Dia membawai unit harda dan unit ranmor. Cakupannya. Jadi karena keterbatasan anggota tadi ya jadi satu di situ semua. Dan yang kedua itu unit 2, itu bagian tipiter, tindak pidana tertentu yang menangani masalah bagian illegal logging, illegal mining, pokoknya tindak pidana tertentu, migas atau yang lainnya lagi. Dan ini ada lagi unit 3 yaitu unit tipikor, itu khusus menangani perkara tipikor. Tindak pidana korupsi. Nah, korupsi yang ada di wilayah Polres Katingan, di Wilayah Katingan. Dan unit 4 itu ya unit PPA. Nah ini unit PPA ini yang sangat berat lah. Karena di situ perlindungan perempuan dan anak. Ada beberapa personil yang kandid sama anggota, namun perkaranya sangat banyak di Polres Katingan ini masalah PPA tersebut. Dan ada lagi yang unit 5 yang Pak Mandau sampaikan tadi ya, disitulah terkumpulnya orang-orang gondrong, yaitu Jatanras atau Resmob, atau dikenal lagi lah Buser, Polres Katingan. Ini yang menyeramkan bagi para pelaku penjahat. Padahal para pelaku tindak pidana. Sebenarnya yang cocok di situ Pak Mandau kemarin saya masukkan 1 untuk melengkapi unit 5. Pak Kapolres nonton. Curhat Komandan. Karena di unit 5 ini kita sekarang keterbatasan anggota lagi karena anggota kita ada di BKO kan ke instansi lain. Sehingga di unit 5 ini sekarang masih ada 2 orang, namun setiap kegiatan selalu di backup oleh unit 1 dan unit yang lainnya. Nah setelah itu ada lagi unit atau identifikasi ini berdiri sendiri. Inavis Polres Katingan, yaitu di situ ada 2, ada Kanit dan ada Pak Mandau juga. Siap. Di situ sekarang. Nah tugasnya yaitu untuk memberikan sidik jari kepada masyarakat yang pengen minta pelayanan dan sidik jari. Mungkin secara bagian struktur, besar ya struktur di Satreskrim sudah saya sampaikan semua. Untuk unit ada 5 dan Inavis sendiri. Jadi kalau berbicara dengan struktur itu, saya pikir Pak Kasat sudah menjelaskan secara gamblang, namun tersimpulkan di sini memang kendala. Ya, secara DSPP memang kekurangan ya Pak Kasat ya. Tapi itulah luar biasanya saya bilang, selama kepemimpinan Pak Kasat ini tidak ada tempat bagi para pelaku kriminal atau tindak pidana di Katingan. Ya, alhamdulillah. solid sekali saya. Sama kita satu siap. Tim itu sekalipun perlu. Kita memang kekurangan personil. Artinya ini juga dukungan dari Pak Kapolres, Pak Waka dan PJU yang lainnya. Dan ini sangat luar biasa. Semoga kita sehat terus, memberikan yang terbaik untuk masyarakat Katingan. Kemudian beranjak sedikit, mungkin kalau tadi secara strukturnya, kemudian
tadi disinggung dengan identifikasi, meskipun saya pribadi ada di situ karena saya memang baru belajar juga Pak Kasat. Artinya perlu saya tanyakan dan perlu kita promosikan supaya masyarakat tahu. Wujud pelayanannya sendiri untuk identifikasi ini seperti disinggung tadi adalah yang terutama memberikan pelayanan perihal Sidik jari itu. perumusan sidik jari. Nah, sejauh ini apakah sudah terlaksana dengan baik atau responsifnya kepada masyarakat? Karena dulu setahu saya untuk pelayanan sidik jari berdiri sendiri di Satreskrim. Ya. Sementara sekarang kita menjadi satu kesatuan di SPKT. Nah, poin-poin yang menjadi perhatian kita adalah untuk sidik jari ini pelayanannya apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau ada terobosan dari Satreskrim sendiri untuk mempermudah kepada masyarakat yang ingin membuat sidik jari gitu Pak Kasat. Baik, terima kasih. Mungkin ya apa yang disampaikan oleh Pak Mando tadi memang benar. Untuk pelayanan sidik jari kita sampai saat ini alhamdulillah tidak terkendala apapun. Dan dalam pelaksanaannya kalau dulu memang orang melakukan sidik jari di satuan Satreskrim. Betul. Namun sekarang sudah ada terobosan dari pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah Pak Kapolres juga pun sudah menyiapkan tempat yang layak untuk menjadikan SPKT untuk berkumpul terpadu di sana semua. Mungkin saya potong sedikit Pak Kasat. Ini arah dan tujuannya untuk Polres Katingan menuju WBK, wilayah bebas korupsi. Baik. Jadi di sana sudah terlayani lah, semua masyarakat sudah terlayani dengan baik, alhamdulillah. Namun kemarin kita sempat membuat terobosan itu ya pelayanan di hari Sabtu dan Minggu itu kita bersama tim dari identifikasi berjalan. Jadi kita mendatangi masyarakat di mana masyarakat itu ingin melakukan sidik jari atau apa, kita berikan pelayanan pada saat hari Sabtu dan hari Minggu weekend gitulah. Tidak ada pelayanan yang tanggal merah artinya semua hitam. Oh, nggak ada tanggal merah. Baik, luar biasa. Dan itu akan menjadi bagian saya nanti di sana Pak Kasat. Iya, makanya. Jadi masyarakat yang ingin mengajukan atau mengurus untuk proses sidik jari ya Pak Kasat ya, terutama untuk pelayanan di Satreskrim, semua terpadu sekarang di SPKT Polres Katingan. Dan jangan khawatir, mau hari libur pun seperti yang disebutkan tadi, kecuali libur besar mungkin. Untuk Sabtu Minggu nanti programnya ada. Dan bersamaan dengan itu hasil dari sosialisasi terbaru dari Pak Kapolres kemarin pun kita akan membuat salah satu aplikasi juga ya Pak Kasat ya. Di situ semata-mata untuk pelayanan secara online melalui, karena kita menyadari sekarang memang era modernisasi, segala sesuatu akan dipermudah. Terdampak dengan juga masih kita di situasi pandemi COVID-19. Mungkin ada terobosan-terobosan yang belum tercapai, inovasi-inovasi untuk Satreskrim Pak Kasat? Jadi untuk menjawab selanjutnya mungkin saya minta waktu sebentar karena kopi udah mulai dingin. Oh betul. Bibir udah mengering, saya mohon silakan diminum dulu Pak Kasat. Kopi dulu kita. Sayang. Mohon maaf karena ini brandnya sudah jelas. Ya itu. Betul, biar nggak salah paham Pak Kasat. Makanya itu sudah kering. Jadi untuk terobosan-terobosan kita memang ada. Kemarin kita ada melakukan bikin barcode untuk Satreskrim. Jadi di situ tergambar semua pelayanan-pelayanan apa yang pengen masyarakat lakukan di Satreskrim, nanti di barcode tersebut cukup menembak barcode maka akan tertera profil-profil kita, nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila ada suatu hal atau ada tindak pidana. Apa ini transisi dari Kringserse? Ya, sebagian bisa dikatakan begitu. Bisa juga. Jadi untuk barcode itu coba. Namun ya kendala kita di Katingan ini kadang untuk masyarakat rata-rata mungkin
untuk sinyal lah kita Blank di sini. Blank spotnya Betul. banyak tuh. Jadi Jangkauan- yang kendalanya kadang di situ. Betul. Namun kemarin ada kendala di operator kita. Ya mudah-mudahan nanti awal tahun dari 2022 akan selesai Amin. untuk aplikasi tersebut. Jadi artinya kalaupun untuk mengatasi yang blank spot ini, kita kan kalau berbicara blank spot terutama di daerah kecamatan, Ya, betul. daerah-daerah baik di hulu, di hilir, ada tempat-tempat yang memang blank spot. Namun demikian, kan sudah ada menempatkan di jajaran ini para kanit Kanit reskrim. ya. Ini juga akan berperan nanti Peran mereka. nanti, Mas. Sistemnya bagaimana nanti Pak Kasat kalau boleh, supaya ada kisi-kisi untuk masyarakat Iya. biar lebih penasaran. Kemarin sempat sudah kita luncurkan, namun ya itu tadi ada kendala sedikit sehingga Perlu perbaikan. ya adanya pembenahan lagi, adanya kekurangan dari kita pun. Ya Kalau akan boleh kita tahu nama perbaiki. aplikasinya Pak Kasat? Barcode Satreskrim. Barcode Forest cutting. Satreskrim. Baik. Jadi cukup masyarakat mengetahui di situ, profil kita ada di situ, nomor telepon ada di situ. Jadi apabila ada suatu hal, mungkin termasuk dengan nomor para kanit reskrim. Jadi misalkan di bendahara ada kejadian apa, cukup melihat barcode, cek di situ keluar nomor telepon, nomor kanitnya segera menghubungi nomor Yang kanit terdekat artinya. terdekat. Ya, betul. Supaya memang mempermudah masyarakat segera diatasi gitu. Ini termasuk bagian dari quick win. Ya mudah-mudahan Respon cepat. Responsifnya Luar lah. biasa. Semoga ini cepat teratasi dan bisa diaktifkan kembali ya Pak Kasat ya. Harapan kita karena memang leading sektor masalah gakum, penegakan hukum sebagai tugas pokok Polri, garda terdepannya saya pikir berkaitan dengan kriminal Betul. adalah Satreskrim. Di luar memang masih ada satuan-satuan yang lain seperti lalu lintas, narkoba. Semua ada penegakan hukumnya di situ. Namun secara umum memang garda terdepannya adalah Satreskrim. Nah, kemudian kalau kita merefleksi dengan perkara-perkara yang sudah ditangani, kalau boleh saya minta perbandingan ini istilahnya, karena Pak Kasat juga tadi berbicara pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba di Muara Tewe. Tingkat kriminal Katingan kalau boleh Pak Kasat menilai, apakah karena Polres kita ini termasuk baru, apakah sudah maksud saya secara unsur tindak pidananya bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah jika dibandingkan dengan pengalaman di Muara Tewe? Baik, untuk pengalaman di Muara Tewe kalau saya nilai untuk tindak pidana yang terjadi ya tiap bulan mungkin kita ada melaksanakan GO, kita bisa mengetahui lah apa yang terjadi walaupun kita berdinas di fungsi lain. Betul. Pada saat gelar operasi yang tiap bulan dilaksanakan oleh Polres itu, kita bisa mengetahui oh di sini ada tingkat kerawanan, oh sini tindak pidana tinggi sekian-sekian. Jadi kalau memang dibandingkan antara Polres Katingan dan Barito Utara mungkin ya lebih tinggi Barito Utara. Definitif. Karena merupakan di sana adalah Polres Induk, definitif dan Kabupaten Lama. Atau perbatasan juga dengan Provinsi Kalsel. Ya, Barito Utara berbatasan dengan Kaltim dan Kalsel. Ya. Jadi memang di sana ya masyarakatnya juga banyak nggak dibandingkan dengan masyarakat kita di Katingan. Jadi lebih tinggi tingkat kriminalnya. Namun sebagai Kasat Reskrim, kembali saya bilang dan ini bukan memuji, fakta ini ya Pak Kasat. Perkara-perkara di Katingan ini selama kepemimpinan Pak Kasat tidak ada yang tidak teratasi atau tidak terungkap. Luar biasa. Dan inilah prestasinya bahwa setiap usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tujuannya semata-mata untuk penegakan hukum ya Pak Kasat ya, demi keadilan Bumi Penyang hingga Simpei sendiri. Makanya saya bilang jangan mendengar informasi dari Pak Kasat Reskrim bahwa unit Resmapnya cuma ada 2 orang, lalu para pelaku kejahatan berani coba-coba. Jangan, ini Katingan. Tidak ada tempat untuk kalian para pelaku kejahatan. Ingat itu. Harus kita camkan ini Pak Kasat. Jangan sampai ya. Karena sekali lagi saya katakan
Pak Ibtu Adi Herianto ini pemimpin yang karismatik, tidak banyak bicara, tapi tindakan nyatanya sudah terbukti, baik sebagai Kapolsek dulu dan betah sepertinya di Katingan 3-4 kali ini. Kata pepatah orang Katingan kan benar, kalau udah minum air Katingan katanya susah melupakan untuk Katingan dan akan kembali ke Katingan lagi. Berarti Pak Kasat dulu sempat minum Air sungai Katingan bolak-balik gitu. Aduh, tapi ini sebuah kepercayaan ya Pak Kasat ya, tentunya dari pimpinan kita, satuan atas Kapolda Kalteng tentunya. Mungkin bisa diminum lagi kopinya Pak Kasat sebelum nanti menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Kalau hari ini ada minuman lah. Sudah berlalu masa banjir. Jadi ada banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim, baik itu masalah secara internal di struktur Satreskrim sendiri, bahkan jika bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesah permasalahan ataupun mengetahui tindak pidana yang terjadi, bisa langsung kontak dengan nanti membuka aplikasi Barkode Satreskrim. Di sana akan tertera, masyarakat bisa langsung menyampaikan baik inspirasi atau melaporkan apapun bentuk kriminalitas yang terjadi. Kemudian perlu edukasi juga dari Pak Kasat, pesan-pesan Kamtibmas, karena di samping memang kita masih di masa pandemi, kalau sudah berbicara ini berarti mulai udah di ujung acara ini, di ujung acara. Bukan berarti kita menghentikan acara ini karena ada kepentingan lain, tapi memang mengingat waktunya. Jadi perlu nanti Pak Kasat menyampaikan, karena mengingat memang situasi kita di samping pandemi tadi, kita akan juga melaksanakan hajatan pesta demokrasi Pilkades serentak. Kemudian tentunya sebagai leading sektor tadi yang saya bilang, penanganan masalah pidana umum di wilayah Kabupaten Katingan. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita supaya kita bersama-sama menciptakan Bumi Penyang Hinje Simpe ini adalah kabupaten yang betul-betul damai sentosa, berkeadilan, dan berintegritas dengan berdasarkan Pancasila. Silakan Pak Kasat. Baik, pada saat ini, pada kesempatan ini, saya selaku Kasat Reskrim Polres Katingan ingin menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat, yaitu tetap jaga, waspada, hati-hati, terutama untuk masalah kriminalitas yang ada di daerahnya masing-masing. Makanya itu kita ingin cepat menyelesaikan aplikasi Barkode tersebut untuk membantu kita dalam penanganan tindak pidana. Saya harapkan kepada masyarakat jangan segan-segan atau sungkan untuk memberitahukan informasi-informasi apa, tindak pidana apa yang ada di wilayahnya kepada kita Satuan Satreskrim. Semoga apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut bisa membantu kita dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut. Dan juga harapan kami dari Satuan Satreskrim, kami tidak akan bisa bekerja dengan baik apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat Katingan tersebut. Saya harapkan kerjasama yang diberikan kepada kita adalah kerjasama yang ikhlas, yang jujur dan yang benar, sehingga kita bisa menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Jadi saya minta tetap sama-sama kita jaga keamanan, ketertiban yang ada di wilayah kita masing-masing, dan jangan, sekali lagi, jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk memberikan informasi kepada sekecil kita, apapun, terutama Satuan Satreskrim Polres Katingan. Terima kasih. Cukup Pak Kasat, mungkin itu berkaitan dengan pandemi, mungkin
bisa diedukasikan untuk masyarakat kita tetap mematuhi prokes? Ya, kalau untuk pandemi ini kita kayaknya udah lama lah kita mengalami ini. Jadi untuk masalah himbauan pandemi mungkin tidak hanya dari kita, mungkin instansi lain, bahkan tiap hari kita ada melaksanakan mobil masker, adanya Nah, ini justisi, Betul. pemberian masker kepada masyarakat, dan alhamdulillah ini tiap hari mungkin dari pimpinan kita melaksanakan vaksin massal pada masyarakat, dan mungkin kita bisa mengetahui sendiri ada kabar gembira bahwa di rumah sakit sudah tidak ada atau berkurang untuk korban dari Yang COVID-19 terpapar. Amin. Artinya ini tidak membuat kita harus lengah ya Pak Kasat. Artinya ojo kendor, gas terus untuk memerangi corona. Harapan kita bersama, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Kasat sebelum saya tutup, bahwa betul prioritas utama kita adalah berawal dari diri kita sendiri. Artinya jika kita punya tanggung jawab sebagai masyarakat yang peduli hukum, tentunya sekecil apapun perkara atau hal yang berkaitan dengan pelanggaran pidana, ada kewajiban untuk kita semua memberitahukan kepada penegak hukum, setidaknya melaporkan, supaya apapun kejadian itu bisa segera ditanggapi, ditindaklanjuti, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di sini sekali lagi garda terdepannya untuk penegakan hukum di Polres Katingan memang adalah Satreskrim selain dari perkara-perkara pidana yang lain. Nah, sekali lagi apa yang telah disampaikan Pak Kasat Reskrim itu adalah bagian bahwa kita ini adalah milik masyarakat juga. Jadi dimohon tadi kerjasamanya. Pun demikian kami akan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Itu harapan ke depan. Dan yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap sehat, Katingan tetap sehat juga. Mungkin hal-hal itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi secara pribadi saya mohon maaf Pak Kasat apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya berada di Ngobras yang merupakan wadah kita untuk berbagi informasi yang dikaryakan atau dicetus oleh Pak Kapolres kita. Ini merupakan apresiasi untuk beliau luar biasa di masyarakat dengan masa pandemi ini. Cukup nanti buka di link YouTube, ini saya promosi di link YouTube Ngobras Polres Katingan. Jangan lupa like dan share dengan tombol notifikasi loncengnya supaya setiap informasi terbaru bisa Anda terima kalau Anda sudah pencet notifikasi lonceng. Akhir kata saya tutup ya Pak Kasat Reskrim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera. Ngobras Jaya. Jaya.